Semakin mendekati tahun 2023, ada semakin banyak investor yang panik. Perekonomian global yang tidak menentu membuat banyak investor bingung menempatkan asetnya. Ada juga kabar di Indonesia akan menjadi lebih baik kondisinya, tapi dalam beberapa minggu terakhir kita melihat nilai rupiah yang terus terpuruk. Apakah benar perekonomian global dan Indonesia akan menjadi sangat buruk? Apa yang sebaiknya investor lakukan? Berikut analisis dan tips dari Katarina Setiawan, Chief Economist dan Investment Strategist Manulife Asset Management Indonesia. Jadi memang perekonomian global itu banyak sekali ditentukan oleh kebijakan Bank Sentral Amerika dan juga Bank Sentral Global yang memang dianggap masih akan agresif sampai paling tidak semester pertama tahun 2023. Dan itu sangat mempengaruhi kondisi global. Dipengaruhi oleh kebijakan Bank Sentral ini ada kekhawatiran mengenai stagflasi juga, yaitu tingginya inflasi dibarengi dengan lambatnya pertumbuhan ekonomi global. Nah, walaupun tidak ada satu negara pun yang bisa sepenuhnya terlindungi dari pelambatan ekonomi global, namun Indonesia berada dalam posisi yang relatif lebih baik dibandingkan banyak negara. Karena kita didukung oleh pemulihan ekonomi, inflasi kita juga walaupun naik tapi masih terjaga, dan juga kinerja ekspor yang baik karena harga komoditas yang tinggi. Nah, pertumbuhan ekonomi kita itu stabil di sekitar 5%, sementara banyak negara yang akan mengalami pertumbuhan ekonomi lebih rendah tahun depan dibandingkan tahun ini. Inflasinya juga masih sangat tinggi. Nah, kondisi ekonomi Indonesia yang stabil, inflasi yang terjaga ini membuat Indonesia menjadi alternatif investasi bagi banyak investor global yang melihat bahwa Indonesia ini memang menarik. Nah, berbeda dengan banyak negara maju termasuk Amerika Serikat, Indonesia ini kondisinya masih dalam tahap pemulihan ekonomi. Sementara banyak negara maju, perekonomiannya itu sudah melebihi kapasitas potensialnya. Jadi kalau orang bilang tinggal turun gitu ya. Sementara indikator-indikator yang ada menyiratkan bahwa pemulihan ekonomi di Indonesia ini masih akan berlanjut. Jadi kita melihat bahwa ini didukung oleh konsumsi domestik yang membaik, kemudian juga kinerja ekspor masih terjaga, dan juga jangka panjangnya kita akan didukung oleh transformasi struktural berupa hilirisasi industri di sektor-sektor pertambangan, logam dasar yang akan menguntungkan Indonesia dalam preferensi global terhadap green economy, sehingga ekspor kita jangka panjang dan pertumbuhan ekonomi kita itu akan lebih baik dan terjaga lebih stabil ke depannya. Jadi secara keseluruhan dari Januari sampai akhir Oktober itu kinerja rupiah kita itu walaupun ada pelemahan tapi depresiasinya itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan yang terjadi di mata uang lainnya. Jadi kinerja rupiah itu termasuk salah satu yang terbaik dibandingkan dengan kinerja mata uang lainnya. Namun di sebulan terakhir, jadi akhir September sampai akhir Oktober, itu terjadi pelemahan rupiah yang lumayan dalam. Nah, ini kelihatannya terjadi karena memang The Fed itu sangat agresif, sementara BI tidak terlalu agresif dibandingkan langkah-langkah yang dilakukan oleh The Fed. Dan ini membuat gap atau beda ya antara BI 7 days reverse repo rate dengan Fed funds rate itu menjadi semakin kecil. Dan ini membuat misalnya banyak eksporter itu lebih tertarik untuk mendepositokan hasil ekspornya di luar negeri daripada di Indonesia misalnya. Nah, ini akan memicu BI untuk lebih agresif menaikkan suku bunga supaya menjaga daya tarik rupiah dan juga daya tarik aset finansial kita. Supaya kita tuh nggak dianggap behind the curve gitu ya.
Dan ini sudah terjadi. Jadi dalam 2 rapat Dewan Gubernur yang lalu, BI sudah menaikkan suku bunga secara lumayan agresif. Kita memperkirakan BI akan menaikkan suku bunga lagi di November, Desember, dan kemudian di kuartal pertama tahun depan. Puncak dari kenaikan suku bunga The Fed itu akan terjadi di semester pertama tahun depan, dan setelah puncaknya itu tercapai, BI bisa lebih longgar untuk menaikkan suku bunganya. Dan kelihatannya kita melihat bahwa kenaikan suku bunga BI yang biasanya direspon dengan pergerakan negatif di pasar modal itu tidak terjadi. Justru ketika BI menaikkan suku bunga itu disambut dengan baik karena dianggap bahwa BI responsif dan cukup proaktif dalam menjaga daya tarik aset finansial kita. Kan kita mendengar bahwa statement dari Gubernur BI adalah BI melakukan langkah-langkah preemptif, forward looking, ya kan, supaya kita itu jangan sampai dalam tanda kutip kecolongan ya, supaya rupiah kita juga tetap menarik, aset finansial kita juga tetap terjaga daya tariknya. Itu tidak ada aturan bakunya. Jadi kalau BI mau menjaga kestabilan nilai tukar rupiah, kita melihat itu tidak dicapai dengan nilai baku atau patokan gap antara benchmark rate kita dengan Fed Fund Rate. Tetapi itu lebih dilihat dari misalnya indeks DXY-nya bagaimana, apakah sudah mencapai puncak atau belum. Kemudian kita lihat juga bagaimana aliran dana asing masuk ke pasar finansial kita. Salah satu dari pertimbangannya adalah itu ya. Memang gap itu menjadi salah satu juga sumber pertimbangan, tapi tidak ada nilai bakunya. Jadi kalau misalnya kita mau mengembalikan gapnya itu ke level misalnya sebelum pandemi, itu tidak tepat juga karena berarti mungkin BI harus menaikkan suku bunga sampai di atas 8%. Itu akan eksesif, jauh daripada yang diperlukan gitu ya. Dan bisa membuat pertumbuhan kita terganggu begitu. Jadi tidak ada nilai bakunya, gapnya. Itu hanya salah satu pertimbangan. Namun kalau terlalu sempit, jadi sekarang ini sangat sempit, mungkin paling sempit di antara 10 tahun ke belakang begitu. Itu memang harus dikejar begitu ya. Jadi BI menaikkan suku bunga ini bukan saja mempertimbangkan inflasi inti, kemudian dampak second round impact dari kenaikan harga BBM, tapi juga itu daya tarik rupiah dan aset finansial kita. Jadi banyak investor itu dalam situasi di mana volatilitas tinggi panik dan memutuskan berhenti investasi. Udah saya pegang cash aja yang banyak gitu. Sebetulnya ini tidak disarankan karena dalam situasi di mana inflasi itu meningkat, inflasi itu tinggi, nilai cash itu malah tergerus. Jadi yang disarankan adalah tetap berinvestasi dan secara disiplin, karena di setiap kondisi, bahkan di saat krisis sekalipun, itu selalu ada peluang investasi yang menarik yang bisa membantu investor untuk mencapai tujuan investasi jangka panjangnya. Jangan sampai pencapaian ini terganggu dengan hiruk-pikuk volatilitas jangka pendek. Jadi tetap berinvestasi dengan disiplin dan juga lakukan review dan rebalancing secara berkala untuk memastikan bahwa investasi yang ada itu berada dalam jalur yang tepat untuk mencapai tujuan investasi jangka panjang investor itu. Nah, aset alokasi itu harus dikembalikan ke masing-masing investor sesuai dengan profil risikonya, kemudian tujuan investasinya dan jangka waktu investasi mereka. Namun dalam situasi di mana volatilitas tinggi, sangat disarankan untuk melakukan diversifikasi. Jadi jangan taruh semua investasi kita itu di salah satu kelas aset saja. Tapi taruh di beberapa kelas aset yang memiliki korelasi rendah,
supaya terjadi diversifikasi sehingga secara keseluruhan portofolio investasi kita itu risikonya terjaga, namun ada potensi hasil investasi yang masih optimal. Jadi misalnya taruh sebagian di saham, pendapatan tetap karena korelasi keduanya itu tidak tinggi. Bagi investor pemula dan investor yang tidak ada waktu untuk memonitor investasinya dari hari ke hari, boleh membeli misalnya reksadana campuran yang sudah terdapat di dalamnya itu ada sahamnya, ada pendapatan tetap, dan ada pasar uang yang dikelola oleh manajer investasi yang profesional karena manajer investasi ini akan lebih lincah untuk melakukan alokasi kepada kelas aset tersebut sesuai dengan kondisi dan prospek dari setiap kelas aset tersebut. Kelas aset yang baru itu tentu memperkaya pilihan investor ya. Memang ini bisa memberikan alternatif untuk investasi. Yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa sebelum melakukan investasi kita harus mengerti benar. Kita tuh investasi di mana sih gitu, karakteristiknya bagaimana. Kemudian itu sesuai nggak dengan profil risiko kita. Harus kita miliki pengertian yang mendalam terhadap apa sih yang kita investasikan itu gitu. Jangan karena hype atau ikut-ikutan saja. Jadi kalau sudah dipelajari secara mendalam dan memang itu sesuai dengan tujuan investasi kita serta profil risiko kita, silakan. Tetapi kalau belum dimengerti, kemudian memang ini investor pemula dan tidak benar-benar mengerti risikonya bagaimana, sebaiknya jangan. Jadi memang itu sangat tergantung dari investornya masing-masing. Menarik. Kenapa? Karena saham misalnya itu sangat didukung oleh pemulihan ekonomi dan juga kinerja ekspor yang masih terjaga. Kita melihat bahwa pertumbuhan laba korporasi masih sangat decent, sangat baik ya tahun depan, dan ini akan menarik investor asing untuk masuk juga. Seperti saya sebutkan bahwa Indonesia ini menjadi anomali karena pertumbuhan ekonominya lebih stabil dibandingkan banyak negara lain. Jadi saham akan diuntungkan oleh pemulihan ekonomi tadi. Untuk investasi di fixed income itu juga akan menarik terutama ketika The Fed dan BI sudah mencapai terminal rate atau puncak dari kenaikan suku bunganya. Setelah itu dicapai, maka kita akan melihat pasar lebih stabil dan permintaan akan kembali datang. Itu kelihatannya akan terjadi di semester pertama tahun 2023 terminal rate itu. Kalau konsensus pasar memperkirakan itu akan terjadi di kuartal pertama tahun depan, akan sudah dicapai puncak dari kenaikan suku bunganya.